Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reda Oma, NIM 2312094, Program Studi Ilmu Komputer kelas B. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas ketiga model dan simulasi. Untuk soalnya di sini yaitu bagian penjualan tokoh menggunakan data 1 tahun sebagai sampel untuk mencari data peramalan pada tahun yang akan datang. Nah, di sini ada bulan dan kemudian ada juga kolom penjualan. Nah, untuk bulannya di sini ada bulan 1 dengan penjualannya 50, bulan 2 penjualannya 55, bulan 3 penjualannya 54, bulan 4 penjualannya 52, bulan 5 penjualannya 65, bulan 6 penjualannya 48, bulan 7 penjualannya 53, bulan 8 penjualannya 58, bulan 9 penjualannya 55, bulan 10 penjualannya 52, bulan 11 penjualannya 50, dan bulan 12 penjualannya 49. Nah, di sini soalnya yaitu yang pertama, berapakah penjumlahan pada bulan Januari di tahun mendatang atau bulan ke-13, dan yang kedua, berapakah SEE-nya, lalu yang ketiga, berapakah data penjualan pada bulan ke-13 dengan menggunakan metode yang pertama regresi linear. Nah, untuk membuktikan berapakah hasil dari nilai-nilai yang kita cari, kita langsung saja ke Excel. Nah, di sini saya sudah memasukkan jumlah bulannya dari bulan 1, 2, 3 sampai dengan bulan 12, kemudian dengan nilai-nilai penjualannya dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu menjumlahkan seluruh jumlah bulan yang ada, yaitu dengan cara masukkan rumusnya sum, kemudian dikali, kita sorot pada nilai bulan ke-1, lalu 2, sorot pada nilai bulan yang ke-12. Kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, untuk hasil penjumlahan dari bulan ke-1 sampai dengan 12 yaitu 78. Kemudian kita masuk pada kolom penjualan atau Y. Nah, di sini kita juga perlu menjumlahkan nilai keseluruhan dari hasil penjualan yang ini dengan cara memasukkan rumus yaitu sum dalam kurung sorot pada nilai penjualan di bulan ke-1, kemudian titik 2, sorot pada nilai penjualan di bulan ke-12. Kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, untuk hasil dari total penjualannya sendiri di sini yaitu 641. Nah, pada kolom X dikali Y, di sini kita akan menggunakan rumus bulan ke-1, lalu dikali dengan penjualan di bulan ke-1, lalu enter. Nah, di sini hasil perkalian di kolom X dikali Y di bulan ke-1 yaitu 50. Lalu kita tinggal copy cell saja sampai pada bulan ke-12. Nah, di sini ada 110, 162, 208, 325, dan sampai dengan 588. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan berapa total keseluruhan dari nilai X dikali Y ini dengan cara memasukkan rumus sum, kemudian sorot pada X ya di bulan ke-1, titik 2, kemudian sorot juga pada nilai X ya di bulan ke-12, lalu enter. Nah, hasilnya yaitu 4131. Kemudian kita akan masuk ke kolom X dikuadratkan. Nah, untuk nilai pada kolom X dikuadratkan itu kita menggunakan rumus. Kita masukkan nilai di kolom X atau di kolom bulan ini. Yaitu dengan cara dalam kurung, kita sorot pada bulan ke-1, kemudian dikuadratkan. Lalu enter. Nah, di sini hasilnya yaitu 1. Kita tinggal copy cell saja karena nanti penempatan rumusnya sama sampai pada bulan ke-12. Nah, di sini untuk bulan ke-12-nya ada 144, kemudian bulan 11-nya 121, bulan
10-nya 100, dan bulan 8-nya ada 64, bulan 9-nya 81, dan seterusnya. Lalu untuk menjumlahkan jumlah nilai pada kolom X kuadrat ini kita menggunakan rumus sum, kemudian dikali dengan sorot pada nilai X kuadrat pada bulan ke-1 ini, kemudian sorot pada X kuadrat di bulan yang ke-12. Lalu enter. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu 650. Lalu, kita akan mencari juga nilai pada kolom Y kuadrat dengan menggunakan rumus Y dikuadratkan. Kita masukkan dalam kurung nilai Y, kemudian dikuadratkan. Kita enter. Nah, hasilnya di sini yaitu 2.500. Lalu tinggal di-copy cell saja sampai ke bulan yang ke-12. Nah, di sini sampai dengan 2.401. Lalu kita akan menjumlahkan nilai keseluruhan dari kolom pada Y dikuadratkan ini dengan menggunakan rumus sum dikali dengan sorot pada nilai Y kuadrat di bulan ke-1, kemudian Y kuadrat di bulan ke-12. Lalu enter. Nah, untuk hasilnya sendiri yaitu 34.477. Sebelum kita mencari nilai Y aksen sama dengan A tambah B dikali X, yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mencari nilai A-nya dulu. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui, N atau jumlah bulannya yaitu 12. Kemudian kita enter. Nah, di sini rata-rata Y yaitu sigma Y dibagi dengan N. Maksudnya di sini kita akan memasukkan rumus nilai Y-nya atau total penjualannya tadi. Total penjualan dibagi dengan jumlah bulannya. Atau 12 ini kemudian kita enter. Nah, untuk nilai dari sigma Y dibagi N-nya yaitu 53,41666667. Kemudian untuk rata-rata X menggunakan rumus sigma X dibagi dengan N. Maksudnya di sini nilai dari total keseluruhan jumlah bulan dibagi dengan jumlah bulannya atau sampai dengan bulan 12 tadi atau N-nya. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya di sini adalah 6,5. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari nilai B. Yang pertama di sini ada nilai N dikali dengan sigma X ya. Maksudnya di sini kita akan memasukkan rumus N kemudian dikali dengan sigma XY atau total keseluruhan dari nilai X dikali Y, yaitu 4.131. Lalu kita enter. Nah, untuk hasilnya yaitu 49.572. Kemudian ada sigma X dikali dengan sigma Y. Maksudnya di sini total keseluruhan jumlah bulan dikali dengan total keseluruhan penjualan. Kemudian enter. Nah, di sini ada 49.998. Nah, untuk mencari nilai N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat, yaitu menggunakan rumus. Di sini kita sorot pada nilai N atau 12. Kemudian dikali dengan total keseluruhan dari X kuadrat atau di sini tadi
nilai keseluruhan dari X kuadrat atau di sini nilainya tadi yaitu 650, kemudian dikurangi dengan total keseluruhan nilai X kuadrat, lalu enter. Nah, untuk hasilnya di sini 7150. Nah, sekarang kita akan mencari nilai B-nya dengan menggunakan rumus sigma N dikali dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y, kemudian dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat kurang dengan sigma X kuadrat, kemudian enter. Nah, hasilnya di sini yaitu minus 0,059580. Karena nilai B tadi sudah kita temukan, maka sekarang kita akan mencari nilai A-nya dengan menggunakan rumus di sini rata-rata Y kemudian dikurangi dengan B dikali dengan rata-rata X, lalu enter. Nah, untuk nilai A-nya yaitu 53,80393939. Karena tadi kita sudah mencari nilai A dan B, maka sekarang kita akan mencari nilai Y aksen sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan X. Dengan menggunakan rumus A kemudian ditambah dalam kurung B lalu dikali dengan jumlah bulan yang akan kita cari yaitu 13. Tambahkan F4. Kemudian enter. Nah, untuk hasilnya yaitu 53,029393994. Kemudian kita copy cell saja. Sekarang kita akan mencari nilai pada kolom Y kurang dengan Y aksen. Maksudnya di sini kita akan menggunakan rumus penjualan di bulan ke-1 lalu dikurangi dengan Y aksen atau Y aksen sama dengan A ditambah dengan BX. Kemudian enter. Nah, untuk hasilnya di sini yaitu minus 3,029393939. Lalu nanti tinggal di copy cell saja sampai pada bulan ke-12. Sekarang kita tinggal mencari nilai pada kolom terakhir atau kolom Y dikurangi dengan Y aksen dikuadratkan. Lalu kita masukkan sama dengan, kemudian sorot pada nilai Y dikurangi Y aksen pada bulan pertama, tambahkan dalam kurung, kemudian dikuadratkan, lalu enter. Lalu tinggal di copy cell saja sampai pada bulan ke-12, karena rumusnya sama.
Nah, sekarang kita akan mencari total keseluruhan dari nilai Y dikurangi dengan Y aksen dikuadratkan, yaitu dengan menggunakan rumus sum, kemudian tinggal disorot pada nilai Y kurang Y aksen dikuadratkan di bulan pertama, titik 2, kemudian sorot di nilai Y kurang Y aksen pada bulan ke-12, lalu enter. Nah, untuk hasilnya sendiri di sini yaitu 238,71642887. Sekarang kita akan mencari standar errornya. Nah, di sini sebelum mencari standar error atau SEE-nya, kita akan mencari dulu nilai dari Y dikurangi dengan Y aksen kuadrat dibagi dengan N kurang 2. Dengan rumus sama dengan di sini kita sorot pada nilai rata-rata dari Y aksen Y dikurangi dengan Y aksen dikuadratkan, lalu dibagi dengan dalam kurung, masukkan N-nya, lalu dikurangi dengan 1, tutup kurung, enter. Nah, di sini hasilnya yaitu 21,70143935. Nah, sekarang kita akan mencari standar error atau SEE-nya dengan menggunakan rumus SIRT dikali dengan Y kurang Y aksen dikuadratkan dibagi dengan N kurang 2. Kemudian enter. Nah, untuk hasil SEE-nya atau standar error-nya sendiri yaitu 4,6584862. Untuk soal nomor 2, soalnya masih sama dengan nomor 1, tetapi di soal nomor 2 ini kita diminta untuk mengerjakannya menggunakan metode exponential smoothing dengan alfa sama dengan 0,3 dan alfanya 0,5. Oke, kita langsung saja ke Excel. Pertama-tama, kita melakukan penjumlahan dari seluruh bulan dari bulan 1 ke bulan 12 dengan menggunakan rumus sum, kemudian buka kurung, disorot pada bulan ke-1, titik 2, disorot juga pada bulan ke-12, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk hasilnya yaitu 78. Lalu, pada kolom actual sales atau D, di sini kita juga menambahkan jumlah keseluruhan actual sales dari bulan 1 sampai ke bulan yang ke-12. Masih menggunakan rumus sum, kemudian actual sales pada bulan ke-1, titik 2, kemudian disorot juga pada bulan yang ke-12. Lalu enter. Untuk hasilnya yaitu 641. Nah, sekarang kita akan mencari alfa pada bulan yang kedua. Dengan menggunakan rumus di sini sama dengan disorot pada nilai alfa yang pertama atau alfa 0,3, lalu dikali, di sini tambahkan dalam kurung. Nah, di sini dikali dengan jumlah penjualan atau actual sales di bulan ke-1 yaitu 50. Lalu tutup kurung, kemudian ditambah dengan buka kurung 1 dikurangi dengan alfa 0,3, kemudian tutup kurung dikali dengan actual sales pada bulan ke-1. Lalu tinggal ditambahkan F4. Kemudian
enter. Nah, untuk hasilnya yaitu alfa di bulan kedua yaitu 50. Kemudian tinggal di copy cell saja sampai pada bulan yang ke-12. Nah, di sini ada di bulan ketiga ada 55, di bulan keempat ada 54, dan seterusnya seperti yang kita lihat pada kolom F aksen alfa sama dengan 0,3. Lalu kita akan mencari nilai F aksen dikali dengan alfa sama dengan 0,5. Nah, di kolom F aksen dikali dengan alfa sama dengan 0,50 ini, kita akan mencari nilai alfanya pada bulan yang ketiga. Masih menggunakan rumus yang sama seperti pencarian nilai alfa sama dengan 0,3 di kolom sebelumnya, yaitu dalam kurung sorot pada nilai alfa 0,5, lalu dikali dengan nilai aktual sales pada bulan yang kedua, tutup kurung, lalu ditambah, buka kurung, 1 dikurangi dengan alfa 0,5, tutup kurung, dikali dengan aktual sales di bulan yang kedua. Kemudian ditambahkan F4. Lalu enter. Nah, untuk hasil F aksen sama dengan F aksen dikali dengan alfa sama dengan 0,5 yaitu 55. Tinggal di copy cell sampai di bulan yang ke-12. Nah, nilai-nilainya seperti yang kita lihat sendiri pada kolom F aksen dikali dengan alfa sama dengan 0,5. Sekarang kita akan mencari nilai error. Nah, untuk mencari nilai error di sini menggunakan rumus aktual sales di bulan yang kedua dikurangi dengan F aksen alfa sama dengan 0,3 di bulan yang kedua. Kemudian kita tinggal sorot saja, lalu dikurangi dengan nilai alfa 0,3-nya. Kemudian enter. Nah, di sini hasilnya 5. Tinggal di copy cell saja sampai di bulan yang ke-12. Nah, hasilnya ada minus 1, minus 2, 13, minus 17, 5, 5, minus 3, minus 3, minus 2, minus 1. Sekarang kita akan mencari nilai absolute error-nya. Nah, untuk mencari nilai absolute error ini nanti didapatkan dari rumus absolute, kemudian buka kurung, tinggal disorot saja pada nilai error di kolom yang pertama. Di kolom bulan yang kedua. Kemudian enter. Nah, hasilnya yaitu 5. Nanti tinggal di copy cell. Nah, hasilnya yaitu 1, 2, 13, 17, 5, 5, dan seterusnya sampai mendapatkan nilai 1 di kolom bulan yang ke-12. Selanjutnya kita akan mencari nilai SEE dengan menggunakan rumus absolute error ini dikuadratkan. Dalam kurung, disorot saja pada nilai absolute error-nya, lalu dikuadratkan. Tinggal enter. Nah, hasilnya yaitu 25, lalu di copy cell sampai di bulan yang ke-12. Untuk mencari nilai D dikurangi dengan F aksen dikuadratkan, kita menggunakan rumus aktual sales di bulan yang kedua dikurangi dengan F aksen alfa sama dengan 0,3 di bulan yang kedua. Tinggal masukkan dalam kurung, kemudian disorot nilainya, lalu kurang, dikuadratkan. Kemudian enter. Nah, hasilnya yaitu 25, tinggal di copy cell saja. Hasilnya seperti yang bisa kita lihat di dalam tabel ini. Oke, sekarang untuk soal yang terakhir. Nah, soalnya masih sama seperti soal yang sudah kita kerjakan pada nomor 1 dan nomor 2.
tetapi di nomor 3 kali ini kita akan menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode moving average dengan 3 month dan 5 month. Oke, langsung saja kita ke Excel untuk mengerjakannya. Nah, di sini di Excel-nya saya sudah memasukkan bulan yang ke-1 sampai dengan bulan yang ke-12. Dengan penjualannya dari bulan pertama atau bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-12. Nah, untuk 3 month di sini sendiri, nanti kita akan menggunakan rumus sum dalam kurung penjualan dari bulan yang pertama sampai dengan bulan yang ketiga dibagi dengan 3. Oke, langsung saja kita sorot pada penjualan di bulan pertama, kemudian titik 2, sorot lagi pada penjualan di bulan yang ketiga, dibagi dengan 3. Kemudian enter. Nah, untuk hasil di 3 month-nya yaitu penjualan di bulan keempatnya ada 53. Nanti bisa di copy cell saja karena rumus yang kita gunakan nanti sama. Otomatis hasilnya juga akan mengikuti. Nah, di sini bisa kita lihat di dalam tabel-tabelnya di kolom 3 month ini, di penjualan bulan kelima ada 53,667, di bulan ke-6 ada 57, bulan ke-7 ada 55, bulan ke-8 55,33, bulan ke-9 55, bulan ke-10 ada 55,3, bulan 11 ada 55, dan bulan ke-12 ada 52,33. Nah, sekarang kita akan mengerjakan di kolom 5 month. Untuk mencari nilai di kolom 5 month ini nanti kita akan menggunakan rumus sum, kemudian dalam kurung nanti kita akan menjumlahkan penjumlahan di penjualan pada bulan pertama sampai dengan penjumlahan di bulan kelima penjumlahan di bulan pertama sampai dengan bulan kelima, disorot saja nanti. Kemudian dibagi dengan 5. Lalu enter. Nah, untuk hasilnya yaitu 52,2, tinggal di copy cell sampai di bulan ke terakhir atau bulan ke-12. Nah, untuk hasilnya di sini ada 54,8, 54,4, 52,2, 55,2, 55,8, 53,2, dan 53,6. Oke, sekian saja penjelasan dari saya untuk mengerjakan tugas besar ketiga model dan simulasi. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.